FM Merkuri, sahabat, dan di siang kali ini sahabat, saya ada perbincangan yang tentunya ini bisa Anda ikuti secara streaming juga, baik itu melalui aplikasi On Airs ataupun juga di websitenya Merkuri di www.merkurifm.id. Anda bisa scroll ke bawah, kemudian cari visual radio untuk bisa mengikuti perbincangan ini secara live, sahabat. Atau untuk secara audionya juga bisa melalui aplikasi On Airs. Anda juga bisa memberikan opini Anda atau pendapat Anda berkaitan dengan tema kita, karena ini hal yang sangat hangat dibicarakan oleh masyarakat dan menjadi perhatian banyak pihak, sahabat, yaitu berkaitan dengan kontroversi putusan Hakim PN Surabaya terkait kasus Dini Sera Aprianti, sahabat. Sudah ada anggota DPRD Jawa Timur, ada Dr. Haji Freddy Purnomo SHMH, sahabat, yang akan ngobrol di Talkshow Suara Dewan edisi kali ini, ya, berkaitan dengan hal tersebut. Kalau bicara tentang kasus ini, di tahun lalu masyarakat dihebohkan dengan video viral terseretnya seorang perempuan di basement mall dan disinyalir pengendara mobil adalah kekasih korban yang akhirnya ditetapkan sebagai tersangka atas nama Gregorius Ronald Tanur. Kabarnya anak dari anggota DPR, nonaktif untuk saat ini. Setahun bergulir, saat putusan kembali masyarakat dikagetkan dengan putusan bebas, ya, dari segala tuntutan, sahabat. Pertama-tama Pak Freddy, berkaitan dengan hal tersebut yang ternyata ini tidak hanya membuat shock masyarakat umum tapi semua kalangan, ya Pak Freddy. Komentarnya terlebih dahulu seperti apa Pak Freddy? Baik Mbak, jadi gini ya, saya memang pada waktu itu mengetahui ya kejadian setahun yang lalu. Pas saya gini, sederhana nyawa manusia kok sederhana banget gitu loh. Saya juga prihatin, kok begitu sadis ya sekarang anak-anak ini kok begitu tidak menghargai nyawa seorang. Dalam masalah kebebasan itu memang kita tahu kita adalah negara hukum ya. Saya bicara dulu dari sebutan di dalam konstitusi negara Indonesia, yaitu Undang-Undang 45, sudah jelas sebutkan Indonesia adalah negara hukum. Itu tertuang di dalam pasal 1 ayat 3 kalau salah. Nah, itu sudah disebutkan jelas. Terus kemudian ini kan satu peristiwa yang kemudian menjadi satu kasus dan akhirnya kasusnya bergulir sampai dengan tahapan penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan semua saksi, terus alat-alat bukti, barang bukti. Lah kemudian kan sudah dilakukan mulai awal oleh pihak Polri ya. Nah, saya tidak mengikuti perkembangannya. Tahu-tahu kemarin viral sudah diputuskan oleh pengadilan yang membuat saya terkejut, tercengah, bebas. Dari segala tuntutan. Dari segala tuntutan. Wow. Nah, ini secara akal sehat ya sebagai orang awam, sesuatu yang nggak rasional. Lah, bicara hukum ini kan ada logika hukum juga. Betul. Ada fakta hukum. Makanya apa yang dilakukan oleh pihak penuntut dalam ini ada jaksa, tentunya sudah melalui tahapan yang cukup, bukan rumit, cukup prosedural, ya toh. Ada saksi, keterangan, semua harus istilahnya yang melakukan pihak Polri, kemudian serahkan berkas hasil pemeriksaan, penyidikan, olah TKP, terus mungkin juga gelar perkara. Makanya dikatakan lengkap. Muncullah istilahnya di kejaksaan itu kalau lengkap itu P21. Betul. Nah, dianggap sempurna. Nah, naiklah ke pengadilan. Kemudian berproseslah di pengadilan. Tentunya di dalam dunia peradilan kan ada klarifikasi, ya, dalam hal tuntutan umum yang dilakukan oleh jaksa, tentunya hakim ini sebagai wakil Tuhan, ya saya sampaikan wakil Tuhan, karena hakim ini adalah independen, independen, merdeka, dia bisa membuat satu analisa dari semua apa yang didapat di dalam persidangan, ya, tentunya ada argumen-argumen yang disampaikan. Baik melalui ahli forensik tentang bukti-bukti hasil
otopsi ya, ditemukan beberapa kejanggalan. Kalau nggak salah itu juga korban ini meninggal, sebelum meninggal itu ada namanya tanda-tanda kekerasan, mulai dari pemukulan botol minuman ya di kepala, timbul sampai namanya ditendang. cairan, ada ditendang, sampai diajak naik mobil, namanya apakah pacar atau apa nggak tahu, nggak mau, justru bukan ditolong, mobil dienggokno malah ditindas, ya itu bukti-bukti otopsi itu ada semua. Nah, jadi kalau dari nalar sehat ya, saya background saya hukum, tentunya alat-alat bukti atau barang bukti secara fakta hukum ini sudah memenuhi gitu loh. Apalagi jaksa sudah menyampaikan tuntutan 12 tahun. Betul. Saya kira ini sudah menjadi satu rasionalitas dan menjadi pertimbangan hasil semua tahapan yang sudah dilakukan oleh pihak kejaksaan. Lah tahu-tahu kalau saya lihat kan ada satu yang aneh ya. Nah, saya sebagai seorang yang memang basic saya hukum, memang saya ini lebih menekuni tata negara ya, banyak. Tapi apakah pidana Pak Freddy? Ya, saya ngerti lah. Betul. Saya juga dapat pelajaran pidana juga, kriminologi juga saya dapat. Saya tahu gitu loh. Jadi kalau saya misalkan mengundang seorang saksi ahli, saya lebih baik mendengar. Kalau saya tidak tahu, saya bertanya. Tidak saya ajak debat. Betul. Nah di dalam kasus ini kok Saat nampaknya persidangan. ada perdebatan antara majelis hakim dengan saksi ahli. Ini buat saya agak sedikit aneh gitu loh. Makanya saya sedih yang dikatakan Indonesia negara hukum, yang tentunya hukum hadir ini adalah keadilan yang diharapkan. Dan kalau kita bicara ideologi negara kita ya, di sila keempat keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Nah terus kemudian di pasal-pasal di dalam batang tubuh Undang-Undang 45 sudah jelaskan hak hidup itu dilindungi oleh negara. Ya semua warga negara, semua rakyat punya hak hidup dilindungi oleh negara. Jadi istilahnya hak-hak esensi, hak-hak asasi itu sudah dilindungi oleh negara gitu loh. Makanya ya saya agak aneh. Saya tidak dalam artian mendedikkan namanya lembaga yang mulia, lembaga pengadilan kan lembaga-lembaga yang betul-betul ini yang diharapkan satu keadilan yang diharapkan gitu loh. Tetapi oknum saya bilang ya, oknum hakimnya kan agak nyeleneh. Dari sisi kacamata saya pribadi yang saya ketahui, saya berkecimpung dalam dunia hukum sudah 45 tahun lebih ya. Saya kuliah itu mulai usia 18 tahun ya, dan usia saya sudah 66 tahun ya. Bayangkan, saya paham betul, gitu loh. Saya paham betul. Nah ini saya agak aneh, gitu loh. Tidak apa ya, hakikatnya kok tidak menghargai amanah yang diberikan oleh negara sebagai wakil negara untuk dalam rangka penegakan hukum dan kepastian hukum. Ini kan diabaikan. Nah inilah yang saya lihat, ini tanda-tanda manusia yang mendepankan namanya maksad, kekuasaan, tidak baik. Di dalam negara hukum ini kita jangan bicara kekuasaan, tapi kita bicara amanah sesuai fungsi dan kewenangan kita masing-masing. Saya Freddy Purnomo sebagai anggota legislatif, tentunya yang saya kawal adalah urusan aspirasi publik, fungsi pengawasan, regulasi. Lah itu bagian dari saya. Sedangkan di dalam melaksanakan fungsi-fungsi legislasi yaitu dilakukan oleh eksekutif. Nah, di dalam penegakan semua fungsi itu ada nama lembaga peradilan. Ya toh yang itu nanti misalkan terjadi sengketa, apakah sengketa administrasi, sengketa regulasi, apalagi sengketa-sengketa publik kaitannya dengan masalah pidana perdata. Yang dicari adalah keadilan. Gitu. Semua lembaga adalah keadilan yang dicari. Itu dengan mempertimbangkan semua regulasi, semua aturan, tentunya juga kaidah-kaidah hukum, norma hukum yang harus dipakai sebagai pedoman, sebagai dasar gitu. Itu Mbak. Jadi intinya gitu ya, Pak. Intinya prihatin kita ini, prihatin gitu loh. Dengan negara yang sudah dikatakan hampir 100 tahun nanti ya. Tahun 2045 ini kan sudah 100 tahun.
Sekarang berapa usia kita ini sudah 79 tahun. 79 tahun ya. Ya. Nanti ini kok masih ada kualitas hakim, oknum ya. Ya, oknum kita Ya, bicara, oknum Pak. ya. Saya tidak mengatakan institusi ya. Ya. Itu adalah institusi negara yang harus kita hormati, kita janjang, kita junjung juga. Nah, kok masih ada oknum gitu loh. Ini yang saya harapkan ya KY maupun Badan Pengawas Hakim yang ada di betul. Mahkamah Agung itu paling nggak turun tangan. Kita tidak mencampuri lembaga peradilan, tetapi ya, hasil putusan pengadilan yang dilakukan oleh majelis itu yang membuat saya itu prihatin. Makanya saya tergugah hari ini diundang oleh Mercury, saya ikut berpendapat gitu. Jadi kan ini membuat orang gila. Ini hal yang sudah viral pun katanya no viral no justice. Tapi ini sudah viral ya no justice juga gitu. Makanya. Ya. Itu kan yang hal yang juga di istilahnya kayak menciderai ya rasa keadilan di masyarakat. Nah, ini ada juga kabar saya pengen sebagai orang yang tahu berkaitan dengan hukum, ada kabar juga Pak Freddy, visum korban dibiayai secara pribadi. Kalau menurut aturannya itu sebenarnya seperti apa? Jadi visum et repertum itu adalah tanggung jawab negara. Saya tidak tahu ya, karena visum ini diminta oleh institusi yang kompeten, Ya. dalam hal ini adalah Polri. Kalau memang itu belum dianggap sempurna, ya pasti sempurna lagi gitu. Dan seluruh yang ditunjuk institusi rumah sakit, institusi rumah sakit negara, institusi pemerintah. Ya. Dan saya kaget. Dan setahu saya pernah ikut di dalam mata kuliah kedokteran kehakiman. Saya juga pernah lihat sendiri bagaimana bedah mayat pada waktu itu. Ya, dan setahu saya hanya rumah sakit pemerintah. Saya pemerintah, dan saya melihat teman-teman dari medis, dari kedokteran begitu teliti yang mereka lakukan ya. Jadi misalkan akibat kematian itu dari mana? Ya. Ya, saya mencermati. Memang betul-betul dilakukan secara profesional. Makanya saya kaget kalau ini ditanggung oleh pribadi. Tidak bisa, Mbak. Tidak bisa, ini tanggung jawab negara. Itu sudah karena dalam, ini ada sudah aturannya ya Pak ya? Iya. Pidana umum itu ya. Ini kan termasuk wilayah pidana publik. Ya. Jadi yang punya hak pengaduan itu adalah negara. Tidak perlu masyarakat mengadu. Negara otomatis melakukan satu tindakan gitu. Ya. Kecuali kalau kita penganiayaan, ya itu ada pengaduan. Tapi kalau ini kriminal dengan akibat kekerasan yang menimbulkan kematian, itu otomatis negara hadir. Itu yang saya lihat. Makanya agak aneh. Ya. Ini yang saya baru dengar ini. Ya seyogyanya harus diusut. Ya. Ada apa ini kok apa si pelaku ini membiayai? Ya, itu tidak boleh itu, Mbak. Saya baru dengar Ini sekali ini. keluarga korban yang membiayai. keluarga Pak korban. Freddy. Ya, Oh, gitu. Keluarga korban diminta saat itu ada institusi yang mengatakan tidak ada dana. Oh, ya tidak bisa, Mbak. Itu. Memalukan itu, Nah. memalukan sudah. Ya, saya sekali lagi kalau itu di institusi rumah sakit pemerintah, saya akan usut. Ya. Kalau seandainya itu terjadi di rumah sakit milik pemerintah provinsi, saya mohon nanti itu semua informasi, bukti-bukti yang disampaikan dan siapa oknum rumah sakit akan yang menyampaikan itu, saya akan usut. Ya. Benar saya usut karena ini bidang saya, bidang pemerintahan hukum. Saya tidak istilahnya ya itu tadi dalam konteks masalah penganiayaan menimbulkan kematian. Itu sekali lagi negara hadir, tidak perlu ada pengaduan. Saya Bukan katakan. delik aduan lagi ya, Bukan Pak? delik aduan, itu delik umum. Jadi otomatis negara tampil hadir untuk mengusut apa yang menyebabkan kematian. Karena Gitu. berkaitan dengan hak dasar itu di hak hidup Iya, yang dikatakan oleh iya. Pak Freddy di awal Gitu. itu tadi. Itu menjadi hak dasar yang dilindungi oleh negara. Jadi saat ada istilahnya kekerasan yang menimbulkan kematian, negara harus hadir di saat itu, sahabat ya. Kita akan ke jeda iklan terlebih dahulu. Anda bisa berbagi pendapat Anda, sharing apapun berkaitan dengan tema kita, kontroversi putusan hakim Pengadilan Negeri Surabaya terkait kasus Dini Sera Aprianti bersama dengan anggota DPRD Jawa Timur ada Dr.
Dr. Haji Freddy Purnomo SHMH di 5620096 atau di WhatsApp Messengers 0817300096. Kita ke jeda iklan terlebih dulu, sahabat. 96 FM Merkuri, sahabat, masih di perbincangan Talkshow Suara Dewan di siang hari ini, sahabat, bersama dengan anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, ada Dr. Haji Freddy Purnomo SHMH, berkaitan dengan kontroversi putusan Hakim PN Surabaya terkait dengan kasus Dini Sera Aprianti. Karena kenapa ini menjadi sorotan, tidak hanya kalangan masyarakat bawah, sampai ini dibawa ke Komisi 3 DPR RI, sampai masuk ke kanal YouTube yang pasti orang akan penyelesaian kasus di situ, yaitu di close the door sampai diangkat ke situ, kan berarti ini menjadi perhatian banyak pihak gitu ya, semua kalangan. Bahkan kalau kita bicara tentang bukti, sebenarnya sudah jelas ada rekaman video viral, hasil visum yang sebenarnya juga ada luka lecet dijelaskan itu secara detail, bahkan dikatakan dari hasil visum akibat kekerasan benda tumpul mengakibatkan pendarahan, sahabat. Kemudian ya divonis bebas karena Ronald Tanur tidak terbukti membunuh Dini. Dini dikatakan oleh majelis hakim ya meninggal dunia karena alkohol. Ini kan benar-benar melukai nilai keadilan, rasa berkeadilan masyarakat karena vonisnya bebas dari segala tuntutan, Pak Freddy. Ini kan masyarakat merasanya ini aja kasus yang viral aja no justice. Bagaimana dengan kasus yang di bawahnya? Bagaimana nanti kelanjutan berkeadilan untuk masyarakat bawah ini, harus mengadu kemana nih? Seperti apa Pak Freddy? Ya. Jadi gini, memang saya ikut sedih ya, karena potret yang disebut sebagai negara hukum Indonesia ini nggak intinya dicoreng oleh namanya oknum. Ya. Oknum hakim ya, karena lembaga peradilan ini kan istilahnya tempat akhir untuk mencari keadilan sebelum kita nanti di akhirat. Ya. Selama kita di dunia kan itu lembaga peradilan. Tapi kalau dicoreng begini ya saya sedih. Ini apakah kami yang dari lembaga pendidikan, kebetulan saya juga dosen ngajar hukum, apakah memang kurikulum hukum ini perlu diperbaiki, perlu dikaji ulang? Apakah memang masih perlu diberikan tambahan pendidikan karakter ya untuk masyarakat hukum? Ini yang harus kaji memang. Ya, jadi ini yang tercoreng bukan hanya lembaga peradilan, semua yang bicara tentang masalah hukum, baik lembaga pendidikan, lembaga peradilan, praktisi hukum, ya termasuk institusi dewan, ini kan juga merasa prihatin gitu. Yang jadi sorotan bukan hanya pengadilan gitu ya Pak ya. Jadi intinya kita ini mendidik manusia itu bukan hanya mengejar target tertentu, tetapi kualitas, ya integritas itu jauh lebih penting. Makanya saya ini kalau membanding-bandingkan 79 tahun kita merdeka, tidak jauh beda dengan Korea Selatan. Tetapi Korea Selatan 10 Agustus besok itu, betul, ya sudah 79, kita hanya seminggu kita beda. Tetapi bagaimana negara Korea yang begitu pesat majunya ya. Saya baru aja saya pulang ke sana karena apa ya? Ya dia betul-betul rasa etos kerja, disiplin, tanggung jawab. Saya nggak banding-bandingkan ya. Saya kira itu juga kita miliki kok di Indonesia. Saya intinya bangga dengan Indonesia. Banyak anak-anak kita, saudara kita, teman-teman kita yang menekuni karir di beberapa negara, hebat-hebat saya bilang. Tidak kalah lah gitu ya. Makanya ini yang saya betul-betul tantangan untuk kami sebagai anggota DPR ya, walaupun kami ini berada di provinsi, ya paling tidak kita tidak perlu saling mencemooh, menyalahkan, ya prihatin oke lah, karena suatu kondisi ya kita harus memperbaiki, introspeksi, dan ya itu tadi saya katakan kita harus introspeksi. Semuanya sudah diatur negara itu, negara hukum, ya toh. Terus semua warga negara mempunyai kedudukan sama di muka hukum, equality before the law. Terus semua warga negara, rakyat, masyarakat mempunyai hak hidup
dan dilindungi oleh negara, lengkap semua. Kita punya aparat penegak hukum, semua ada gitu loh. Nah, itu yang kami buat sedih. Apalagi kalau kita lihat di lembaga pemasyarakatan, lembaga kita ini sudah over capacity. Betul. Ya, kalau satu LP misalkan diisi 1.000, kapasitas 1.000, sekarang sudah terisi 3.000. Bayangkan 3 kali lipat. Itu negara yang menanggung juga namanya biaya hidup. Betul. Ya toh. Terus yang lain. Makanya saya bilang, saya sependapat supremasi hukum tetap harus dilakukan. Penegakan hukum harus dilakukan tanpa pandang bulu. Bah kamu pejabat, bah kamu orang kecil, kalau kamu istilahnya melanggar hukum, ya kita lakukan sesuai dengan hukum yang tingkatan kesalahannya. Itu aja intinya. Nah, kalau kita tegas, insya Allah gitu loh, tanpa pandang bulu. Makanya saya lihat dengan kasus pembunuhan saudari Dini Sera ini, saya prihatin, betul ya. Terus ya saya nggak banding-bandingkan ya siapa sih sebagai orang tua yang mau anaknya jadi penjahat kan nggak mau toh. Betul. Nah, makanya ini lembaga pendidikan ini harus betul-betul apa istilahnya harus strict betul ya, harus strict betul ya. Yang terutama yang saya tekankan adalah karakter, pendidikan karakter ya. Ya hampir semua sekarang pelanggaran ada, saya nggak usah jauh-jauh lah. Di lembaga saya sendiri lah, saya nggak usah nyebutkan, tapi oknum, bukan institusi. Tapi kita masih punya nurani untuk sesuai dengan tusi dan tanggung jawab kita masing-masing. Ini yang saya harapkan. Makanya aturan ya itu harus tetap kita junjung tinggi, apalagi dengan sebutan Indonesia adalah negara hukum. Betul. Jadi semua itu berbasis hukum, bukan karena berbasis kekuasaan. Sudah diatur gitu loh. Negara berdasarkan hukum, aturan juga harus ditegakkan sesuai dengan aturan yang ada di institusi. Betul. Gitu yang sudah ada seperti itu ya, sahabat. Ini ada pertanyaan dari Pak Tommy. No viral, no justice. Inilah kondisi hukum Indonesia saat ini, Pak. Sebagai orang yang paham hukum, apakah Pak Freddy juga melihatnya seperti itu? Ya, memang faktanya, ya mohon maaf ya, no viral, no justice ya. Memang faktanya begitu. Sekarang dengan dasar-dasar kejadian sekarang ini. Sudah viral, tapi sudah tetap viral, no justice. No justice. Iya toh, karena apapun yang menjadi keputusan, apapun menjadi peristiwa, apapun kejadian, siapa sih yang nggak bisa dianu? Sekarang hampir semua tempat publik sudah ada mata-mata CCTV. Ya, betul. Iya toh. Kita bergerak salah langkah aja sudah kadang-kadang dijepret sama orang. Betul. Iya toh. Jadi ini sudah betul viral ya, masih no justice. Itu loh, itu yang saya heran karena itu kembali lagi pada nurani masing-masing yang memegang tanggung jawab sesuai dengan fungsinya. Maka saya katakan sebagai rumah keadilan ini enggaknya betul-betul dijaga betul. Ya toh. Ya godaan gangguan ini di mana-mana pasti ada. Tergantung sahabat dan niat kita gitu loh. Makanya rekrutmen semua aspek ya ini harus betul selektif. Harus selektif dan harus ketat. Saya hanya itu aja yang saya jadi sekali lagi yang kecewa bukan hanya kami. Semalam saya juga ngobrol dengan teman-teman kejaksaan yang kebetulan sebagai penuntut ya ikut kecewa gitu loh. Ini yang kecewanya sudah masuk. Makanya saya khawatirkan sekarang sudah viral di mana-mana kejadian yang dikatakan no justice sekarang ini. Jangan sampai rakyat ini sudah nggak percaya dengan lembaga peradilan yang terjadi peradilan rakyat. Saya nggak bayangkan sekarang bagaimana kalau peradilan rakyat terjadi. Saya nggak memprovokasi loh ini. Betul. Saya hanya khawatir saya gitu. Makanya sikap tegas oleh aparatur ya penegak hukum dari semua lapisan harus betul-betul dijaga. Gitu. Makanya Pak Freddy sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Timur pun sebagai orang yang tahu berkaitan dengan hukum, jangan sampai hal itu terjadi. Pengennya dalam mengingatkan supaya jangan sampai oknum-oknum ini mencoreng keadilan yang ada di Indonesia, mencoreng institusi yang sebenarnya ini menjadi istilahnya orang berharap untuk mendapatkan keadilan. Jangan sampai tidak ada harapan. Karena kan sebagai manusia harapan harus tetap ada gitu ya, sahabat. Ini pertanyaan lagi dari atau sharing atau
dari sahabat-sahabat Merkuri, dari Pak Hermanto. Bapak, kalau kita lihat pertimbangan hakim tidak ada saksi dalam perkara tersebut. CCTV bukan alat bukti yang wajib digunakan, cuma bisa dijadikan sehingga hakim bisa tidak menggunakannya. Terdakwa memiliki inisiatif yang membawa korban ke rumah sakit. Terus bagaimana dengan hal tersebut? Kalau menurut saya justru KUHP kita yang perlu diperbaiki supaya hakim tidak main-main, matur nuwun. Itu pasti teman seprofesi ya. Ya pasti dengan latar hukum. Ya intinya itu koreksi, masukan positif yang tentu ini menjadi pertimbangan untuk perbaikan di KUHP kita. KUHP kita baru aja disempurnakan betul. Ini, ya baru aja disempurnakan ya. Tidak memungkinkan bahwa undang-undang kan bukan barang mati, tetapi mengikuti perkembangan zaman. Kalau memang situasi memungkinkan untuk berbaik nggak ada masalah. Nanti itu kewenangan teman-teman di DPR RI, ya khususnya di Komisi 3. Ini menjadi catatan, nanti bisa kita teruskan dengan teman-teman di DPR RI gitu. Ini adalah dari Bu Nana, setiap kali sidang kasus Dini Sera, perilaku hakim katanya sudah terlihat memihak terdakwa, tidak melihat pada keadilan. Sebagai orang awam yang ingin saya tanyakan, betulkah Pak Freddy gestur tubuh seperti yang dilakukan hakim tersebut sudah bisa ditebak kalau hakim pasti akan memihak terdakwa? Jadi gini, saya sebenarnya kan tidak ngikuti persidangannya ya. Tetapi begitu ada kejadian sekarang viral di mana-mana, saya ingin tahu. Akhirnya saya nemukan di dalam persidangan aja, mohon maaf ya, kalau di dalam persidangan itu ada sesuatu yang serius, apalagi ini yang sidang adalah kasus kematian manusia gitu loh. Saya lihat ada oknum hakim, tidak tahu yang mana itu, saya lihat, ya cengengesan gitu, tertawa-tertawa gitu. Ini kan juga memalukan gitu loh. Memalukan gitu loh. Dianggap ini kayak lembaga-lembaga dagelan atau apalah. Nah ini betul. Ini saya pribadi, bahasa saya lebih ekstrim ya. Saya mengutuk cara-cara begini ini. Tidak lazim lah sebagai seorang praktisi penegak hukum, dia melakukan dalam persidangan, apalagi dalam persidangan kita ajak tertawa, kadang-kadang ditegur. Betul. Ini hakimnya cengengesan, saya bilang. Ini juga nggak lazim, saya bilang. Nah, bahkan suasana kan memang semua kan harus suasana yang tenang sebelah itu. Nah ini malah kebalikannya. Makanya apa yang dilihat, yang disampaikan tadi oleh pemirsa tadi, Bu Nana, ya bisa jadi. Sudah, saya tidak menuduh ya. Dari indikasi itu sudah nampak gitu loh. Ya intinya itu, saya nggak menuduh. Ya sekali lagi bahwa lembaga peradilan, ya pengadilan itu adalah lembaga independen, merdeka. Hakim itu punya kemerdekaan di dalam menangani perkara di persidangan. Jangankan manusia kayak kita ya, kepala negara pun tidak boleh intervensi. Itu hak yang memang diberikan oleh, kecuali nanti setelah divonis ingkrah, ada gerasi dan lain sebagainya, itu kewenangan hak negara. Dari presiden. Itu. Jadi memang bisa jadi ya Bu Nana, karena kan kita era keterbukaan sekarang, semuanya juga kadang ada yang di live kan, ada juga yang bisa dilihat gitu ya sahabat. Jadi segala perilaku, segala apapun itu akan pasti terrecord, ada jejak digitalnya gitu. Apalagi dengan hal yang ini memang membuat orang banyak yang geleng kepala. Pak Freddy, ini sudah jelas seperti ini, sudah viral, ada bekas dan juga di tubuh korban itu yang juga sudah viral juga waktu kejadian setahun lalu, dan itu masih juga membuat tidak ada keadilan bagi yang meninggal ini gitu ya sahabat, sangat miris. Kita akan ke jeda iklan terlebih dahulu, tetap stay tune di perbincangan Talkshow Suara Dewan di edisi Jumat kali ini sahabat, berkaitan dengan kontroversi putusan Hakim PN Surabaya terkait kasus Dini Sera Aprianti. 96 FM Merkuri, sahabat, masih di perbincangan Talkshow Suara Dewan berkaitan dengan tema kontroversi putusan Hakim PN Surabaya terkait kasus Dini Sera Aprianti. Sahabat, bersama dengan narasumber Dr. Haji Freddy Purnomo SHMH, anggota DPRD Provinsi Jawa Timur. Dan di line telepon ini ada orang hukum ya yang akan saya pengen menanyakan berkaitan dengan bagaimana komentarnya. Selamat siang. Belum dinaikkan. Selamat siang.
Selamat siang. Selamat siang Pak Mulyo. Iya betul, Ya, ya. Pak, sebagai orang yang ada di hukum, sebagai seorang lawyer, praktisi, ya, bagaimana komentarnya mendengar putusan Hakim PN Surabaya berkaitan dengan kasus Dini Sarah Aprianti yang orang bilang no viral no justice, tapi ini sudah viral, tapi tetap no justice. Seperti apa Pak Mulyo? Ya, jadi memang begini ya. Jadi kalau dari pihak kami kan melihat ada satu kondisi di mana kalau antara fakta-fakta yang diungkap ya, ini kan kami saya sendiri itu kan melihatnya membacakan dari berita-berita gitu ya. Jadi kita asumsikan kalau memang ada satu berita-berita yang itu dianggap benar, memang sangat disayangkan gitu loh. Sangat disayangkan bagaimana putusan yang jelas ada fakta-faktanya membuktikan itu, dan kemudian dari hasil dari hasil rekonstruksinya maupun dari hasil keterangan-keterangan saksi maupun bukti-bukti yang ada sampai muncul dengan dipatahkannya hanya dengan visumnya yang mengatakan kalau itu terjadi minuman keras pecah. Lah ini apakah di dalam dari hasil pemeriksaan ini apakah memang benar dari minuman keras itu bisa mengakibatkan kematian kematian atau pecahnya lever gitu ya. Hati lever. Ini benar. Kajian dari sisi kedokterannya gimana sih ini sebetulnya kan gitu. Seharusnya kalau memang hakim merasa oh ini kok ada begini, ini kan harus dilakukan kajian apakah betul gitu. Karena ada sisi lain yang menunjukkan fakta-fakta yang ini arahnya bukan di situ gitu loh. Nah, supaya ada fairnya mestinya dipanggil ahli. Kalau tidak ngerti, anak ahli yang harus dipanggil. Bagaimana sih kondisi yang ini? Supaya betul-betul akhirnya dipaparkan secara terbuka kondisinya memang seperti ini gitu loh. Mungkin saja bisa terjadi, katakan aja orang kecelakaan, matinya itu bukan karena memang gegar otak atau begini, tapi karena memang shock karena jantung. Nah, bisa juga gitu loh. Nah, ini kan tapi kan visum et repertumnya yang itu, ini apakah itu yang membuat mati itu karena memang disebabkan oleh minuman keras tadi gitu loh. Nah, ini sampai sejauh mana itulah yang harus sebetulnya lebih didalami gitu. Jadi tidak bisa tergesa-gesa memutus karena ini justru menimbulkan kontroversi gitu. Itu padahal hasil visum dari dokter forensik di Dr. Sutomo menyatakan bahwa kematian diakibatkan kekerasan benda tumpul yang mengakibatkan pendarahan. Itu sudah dituliskan hasil visumnya seperti itu. Lah, apalagi kalau seperti itu, jadi apa yang dikemukakan bahwa kalau itu pecah, hatinya pecah karena minuman keras yang didalilkan seperti itu kan ini sungguh tidak make sense lah gitu loh. Ya, ini yang menimbulkan kerusakan dan sangat memprihatinkan sih kalau itu terjadi gitu. Kalau Pak Mulya sebagai praktisi hukum, apa kekhawatiran dari akibat putusan ini? Karena kan masyarakat, waduh ini aja yang viral, no justice. Bagaimana dengan nasib-nasib yang lainnya? Orang pasti tidak akan mendapatkan keadilan yang sepatutnya. Seperti apa Pak Mulya? Ya memang, jadi kami pun juga miris gitu loh. Dengan kondisi ini miris gitu loh. Jadi artinya di mana sih letak sebetulnya keadilan yang ada ini, keadilan apa gitu loh? Keadilan berdasarkan memang hukum atau keadilan bukan berdasarkan hukum? Ini yang harus diperjuangkan. Memang sebetulnya para penegak hukum ya harus nyadari bahwa ini sudah titik kritis gitu loh. Kalau sampai
hal seperti itu dibolak-balik gitu loh. Baik. Ya, miris, sangat miris sebetulnya. Sebagai praktisi miris, banyak kalangan miris, Miris, betul. berkaitan Iya. dengan putusan ini gitu ya. Ini yang memang harus menjadi catatan gitu ya. Jangan sampai ini berakibat fatal gitu ya Pak Mulya. Iya, betul. Baik, terima kasih sudah mau untuk memberikan komentarnya di perbincangan khusus Suara Dewan. Terima kasih Pak Mulya. Selamat Terima kasih. melanjutkan aktivitas kembali. Ya, salam buat Pak Freddy dah. Ya, langsung Pak Selamat, Freddy. Pak Mul, sehat-sehat ya. Oh, ya. Ya, besok Sehat, kita Mas. ketemu besok. Ya. Siap. Ya, terima kasih. Ya. Iya, terima kasih. Baik. Iya. Itu sebagai seorang praktisi hukum mengatakan miris Ya. gitu ya, banyak kalangan. Ini yang mengatakan jangan sampai ini menjadi pretensi buruk gitu ya, membuat penegakan hukum yang akhirnya hanya karena oknum Ya. institusi hukum ini yang akhirnya bisa ambruk gitu ya, sahabat. Dan kalau menurut Pak Freddy, langkah hukum selanjutnya itu apa yang bisa dilakukan oleh jaksa mungkin atau dari pihak keluarga harus seperti apa supaya anak yang meninggal ini bisa mendapatkan keadilan, apalagi meninggalkan seorang anak. Jadi gini Mbak, jadi kan ada upaya hukum ya. Konon cerita semalam saya ngobrol dengan teman-teman kejaksaan. Insya Allah untuk memori kasasinya sudah disiapkan untuk langsung ke Mahkamah Agung. Ya. Ya harapannya ya ini keadilan kita tunggu nanti di memori kasasi. Ya mudah-mudahan Mahkamah Agung bisa mengambil satu langkah-langkah konkret sesuai dengan keyakinan. Ya. Ya sebagai lembaga apa istilahnya yang lebih tinggi apa Mahkamah Agung ya, yang istilahnya sudah puncak gitu loh. Ya, Kalau betul. memang kalau upaya ini memang harus ke kasasi, kecuali yang itu tingkatannya PT beda ya, ini kan langsung kasasi. Itu aja ya, kita tunggu aja nanti. Mudah-mudahan ini menjadi fakta hukum ya. Kita bisa harapkan namanya nilai-nilai keadilan yang sebenarnya, yaitu kita tunggu aja nanti gitu, karena kita tidak bisa intervensi ya. Ya. Kita hanya bisa memberikan pendapat gitu, mudah-mudahan gitu. Mudah-mudahan Saya berdoa intinya itu tadi, keadilan tetap ada Ya. ya di Mahkamah Agung itu. Dan itu yang bisa dilakukan oleh Pak Freddy sebagai anggota Dewan juga yang mengetahui berkaitan dengan hukum dan menyampaikannya pada masyarakat seperti itu ya. Kan ini ada kabarnya juga dari pengacara korban Pak Freddy bahwa si tersangka ini ada rencana untuk keluar negeri. Akan keluar negeri katanya. Nah ini kan proses hukum sebenarnya masih berlanjut meskipun dia bebas gitu kan. Oh, yang terdakwa yang bebas Terdakwa ini ya? tersangka ini seperti apa? Ya jadi gini, sekarang kan sudah viral kemana-mana ya. Tuntutan itu walaupun formal belum disampaikan, tetapi kan ya pihak yang punya kompeten di bidang urusan ini adalah imigrasi, ya tentunya ini menjadi perhatian. Dan sampai kita mempersulit. Kalau jangan sampai lolos ke luar negeri, wah tambah ribut lagi kita ini. Saya hanya itu aja saya khawatirkan. Ya toh, ini sudah apa ya sebenarnya kasus-kasus ini juga buat saya bisa terjadi di mana-mana ya. Tetapi yang saya harapkan hak hidup itu harus betul-betul dijaga. Kita ini hidup kan ya takdir karena Sang Pencipta lah. Ya, betul. Nah, kita selama hidup kan harus dijaga. Perbedaan pun biasa. Pertingkatan ya kalau kita ada konflik ya kita selesaikan secara bijak. Makanya kami di Jawa Timur ini sekarang ini juga lagi tren untuk bersama Kanwil Hukum dan HAM itu namanya paralegal. Nah tujuannya untuk memediasi. Jadi ada konflik-konflik yang sifatnya tidak terlalu besar, sumir gitu, ya kita selesaikan lah. Karena juga itu tadi over capacity rumah tanah atau LP kita. Nah, saya berharap memang khusus untuk saudara Ronald ini ya, ya saya minta aparat harus tegas, ya. Kalau sudah disampaikan viral mana-mana, apalagi teman-teman di Komisi 3 DPR RI sebagai mitra dari Kementerian Hukum dan HAM, ya otomatis itu. Ya kalau sampai lolos ya kebacut, gitu aja, kedemenan gitu loh. Intinya gitu. Jadi memang ini semua pihak mengawal gitu ya Pak Freddy berkaitan dengan kasus ini, mengawal dan juga mengawasi
berkaitan dengan kasus yang sudah viral gitu ya. Ini kan kalau sudah viral adalah menjadi perhatian dari publik. Jadi publik akan melihat seperti apa kasus ini berjalan hingga putusan yang terakhir diberikan itu kan tidak, ya memang tidak bisa memuaskan, tapi kan tidak sesuai dengan fakta yang ada gitu ya. Itu yang disayangkan. Terakhir Pak Freddy, sebagai closing statement berkaitan dengan tema kita hari ini seperti apa? Karena kan ini akhirnya tidak hanya PN Surabaya yang jadi sorotan, tapi banyak pihak yang jadi sorotan pada akhirnya. Seperti apa Pak Freddy? Jadi gini, ini pelajaran untuk kita ya, bukan hanya pada lembaga pengadilan, tetapi seluruh lembaga negara, lembaga pemerintah termasuk institusi non kementerian semuanya ya. Ini menjadi pelajaran yang harus kita pegang ya, supaya kejahatan-kejahatan itu tidak menjadi salah satu alternatif penyelesaian. Ya, memang kalau orang kalau sudah emosional itu lepas kendali. Saya kira tidak semua orang lah, kadang-kadang kan gitu ya. Tapi harus disadari bahwa penyelesaian satu persoalan tidak harus dengan kekerasan. Ya, kita bisa berunding. Terus yang berikutnya, kita tahu kita hidup ini tidak sendiri. Kita hidup bermasyarakat, kita hidup bernegara, ya tentunya ada rumah besar kita, negara yang tentunya sudah mengayomi, yaitu dengan regulasi, taati, terutama aparat penegak hukum ini yang beri contoh, contoh, ya semuanya termasuk kami juga yang di DPR, berikan contoh supaya rumah ini sebenarnya milik rakyat, kita hanya anak amanah gitu loh. Kalau dalam sistem demokrasi kan juga sudah jelas bahwa pemerintahan itu oleh rakyat, dari rakyat untuk rakyat. Jadi rakyat yang betul harus kita ayomi. Makanya siapapun tampak pandang bulu, rakyat pun juga di era keterbukaan sekarang ini tetap harus jaga etika, norma, budaya, perilaku harus jaga. Bagaimana kita harus membangun rasa harmoni, ya. Terutama juga Indonesia ini kan lebih dikenal dengan kebinekaan. Kalau Jawa Timur ini lebih bicara keberagaman, saling menghargai, saling menghormati, saling menjaga. Mari kita kawal ya esensi kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan sudah diamanahkan di dalam konstitusi negara kita. Baik Undang-Undang Dasar 45 maupun turunannya, termasuk nilai-nilai luhur kita ya, yaitu Pancasila itu sudah jelas. Jadi semua sudah jelas, sudah jelas. Apalagi kita orang beragama, di masing-masing agama juga mengajarkan, semuanya agama mengajarkan kebaikan. Tidak ada satupun ajaran agama yang mengajarkan kejelekan. Betul. Saya tahu, ya intinya itu. Jadi ini yang saya harapkan. Mari kita jaga ya rasa harmoni, terutama yang ada di Jawa Timur. Ya, apapun persoalan tidak akan pernah selesai kalau kita tidak menyadari untuk diselesaikan. Makanya semua itu harus selesai. Ya, harus selesai untuk menuju kebaikan, tentunya untuk menegakkan kebenaran sesuai dengan hakikat norma-norma yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya kira itu aja, Mbak. Karena kan tadi di awal Pak Freddy juga mengatakan equality before the law itu menjadi dasar juga dalam berkeadilan. Dan berkeadilan menjadi dasar kita sebagai manusia, karena itu hak asasi manusia, hak dasar kita gitu ya sahabat. Itu yang ingin diangkat kembali dan mengingatkan kembali pada oknum-oknum penegak hukum ini supaya jangan sampai nilai itu hilang gitu ya, equality before the law ini. Itu yang harus dijaga betul-betul, mengembalikan lagi sesuai dengan dasar negara kita seperti itu. Terima kasih Pak Freddy, Dr. Haji Freddy Purnomo SHMH, anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, sudah ngobrol berkaitan dengan tema yang cukup luar biasa, menjadi banyak perhatian dari kalangan bawah hingga yang paling tinggi itu berkomentar berkaitan dengan hal ini. Para penegak hukum pun merasa ada kekecewaan berkaitan dengan putusan ini ya sahabat, dengan tema kontroversi putusan Hakim PN Negeri Surabaya terkait dengan kasus Dini Sera Aprianti ini yang dikatakan kasusnya sudah viral ya, videonya sudah viral setahun lalu, tapi tetap ada
no justice untuk pihak keluarga. Ini yang terus dikawal juga oleh Pak Freddy ya sahabat, karena lokasinya juga di Surabaya gitu ya Pak ya. Jadi menjadi perhatian gitu ya. Itu yang jadi hal yang utama juga. Jadi jangan sampai ini merembet kemana-mana. Jangan sampai masyarakat yang menjadi penegak hukumnya, karena lembaga hukum yaitu yang benar-benar diagungkan ya sahabat. Sekali lagi terima kasih Pak Freddy. Sehat terus Pak untuk bisa memberikan kita banyak informasi berkaitan dengan hukum. Ya, insya Allah saya terima kasih juga untuk Radio Mercury yang sudah ya sama-sama pedulilah di dalam situasi kondisi yang tentunya untuk menuju hal-hal yang positif. Ya, sekali lagi terima kasih pada Mercury, terima kasih untuk pemirsa semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sama-sama mengawal kasus ini ya, sahabat, seperti apa. Karena tadi Pak Freddy mengatakan bahwa Kajati sudah ada memori kasasi nanti ke Mahkamah Agung. Dan untuk Anda yang tertinggal, Anda bisa menyaksikan kembali perbincangan ini di YouTube channelnya Mercury di Radio Mercury 96. Stay safe, stay healthy, be happy, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.